Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya di dalam setiap perjalanan iman kami. Terima kasih untuk pembelaanmu, pertolonganmu, dan semua berkat-berkatmu atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh tidak dapat membalas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Tapi biar kiranya lewat hidup kami yang semakin hari terus belajar untuk terus menyenangkan hati-Mu, bisa membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini kami akan kembali mendengarkan isi hati-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini, saya berikan tema korban dari luka yang tidak dibereskan. Saudara, luka yang tidak dibereskan selalu menemukan korban baru. Dan seringkali korban itu adalah orang-orang yang paling kita kasihi. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 27 ayat yang ke-35. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Yakub adalah pribadi yang kompleks. Ia pernah melukai dan ia juga pernah dilukai. Ia menipu ayah dan kakaknya demi berkat. Lalu hidupnya sendiri dipenuhi penipuan. Yakub datang kepada Laban dengan cara lama, mengandalkan kecerdikan diri, namun pulang dengan hati yang hancur. Tuhan mengizinkannya bertemu dengan cermin dirinya sendiri. Yakub menipu, lalu ditipu. Kisah hidup Yakub mengajarkan satu kenyataan yang pahit tetapi jujur. Luka yang tidak disembuhkan tidak selalu membuat seseorang menjadi jahat, tapi sering membuatnya mengulang pola yang sama. Tanpa sadar, luka itu ikut berjalan bersama kita ke dalam relasi-relasi berikutnya. Hal ini terlihat jelas dalam cara Yakub membangun keluarganya. Ia mengasihi Rahel, tetapi tidak dengan hikmat. Cintanya timpang dan tidak adil. Akibatnya, luka tidak berhenti di dirinya sendiri. Luka itu masuk ke dalam rumahnya, menjadi persaingan antara istri, dan kelak melahirkan kecemburuan di antara anak-anaknya. Inilah yang dimaksud dengan luka yang berpindah. Bukan karena Yakub berniat menyakiti, tetapi karena luka yang tidak dibereskan muncul dalam cara ia mengasihi, cara ia memilih, dan cara ia memperlakukan orang-orang terdekatnya. Kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Banyak dari kita tumbuh dengan luka
disakiti, dikhianati, diabaikan. Tanpa sadar, kita membawa luka itu ke dalam pernikahan, keluarga, dan persahabatan. Kita menjadi lebih keras, lebih curiga, lebih sibuk melindungi diri daripada mengasihi. Lalu kita berkata, "Aku begini karena dulu aku terluka." Kalimat itu bisa menjelaskan, tetapi tidak membenarkan. Luka masa lalu tidak boleh menjadi alasan untuk melukai orang lain hari ini. Renungan ini bukan untuk menghakimi, melainkan menyadarkan kita bisa menjadi korban dan tetap bertanggung jawab atas pilihan kita. Kabar baiknya, Tuhan tidak berhenti pada Yakub yang terluka. Ia menemuinya dan mengubahnya. Yakub diubah menjadi Israel, seorang yang belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara, siapapun kita yang bisa dijangkau oleh kebenaran firman Tuhan ini, hari ini Tuhan mengundang kita melakukan hal yang sama, bukan menutupi luka, tetapi menyembuhkannya, supaya luka berhenti di kita dan tidak diwariskan kepada orang-orang yang sebenarnya hanya ingin kita kasihi. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.